Oke, selamat di channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi di segmen What's New. Sprite dong. Udah malam. And let's go guys. Alright guys, so hari Minggu lagi gitu ya. Dan gara-gara WFH gitu ya, belakangan ini tuh yang namanya weekend, weekday udah kayak gak ada bedanya gitu ya. Jadi cuman bisa dibedakan dengan adanya What's New tentunya ya kan? Jadi kali ini gue mau bilang juga sama kalian ya, mudah-mudahan masih pada tahan, mudah-mudahan masih pada kuat yang pada di rumah aja dan masih pada nurut. Karena banyak yang prediksiin juga gak lama lagi orang-orang bakal bosen di rumah dan bakal keluar gitu ya. Dan bakal kayaknya udah gak kuat lagi dengan tekanan yang ada sekarang. Pada gak gawe juga kebanyakan, jadinya bosen lah kayaknya di rumah gitu. Tapi mudah-mudahan masih pada tahan, masih stay safe juga. Tunggu sampai semuanya mereda, mudah-mudahan cepat selesai gitu ya. Karena ada kaitannya gitu loh. Kalau ini selesai itu ada kaitannya dengan apa yang mau kita bahas sekarang, yaitu tentang The Last of Us Part 2. Ini dia nih. Yang katanya kemarin ini rumor nih, ada rumor lagi beredar Len ya. Iya, rumor baru. Dan ini yang gue bacain sedikit ya, setelah berubah statusnya menjadi TBA. Banyak yang nanya Len, TBA itu apa? TBA itu adalah to be announced ya, akan diumumkan tapi nanti gitu, nggak tahu kapan gitu ya. Ntar ya pokoknya gitu ya. Banyak fans yang cukup kecewa dengan pernyataan tersebut. Sebelumnya The Last of Us Part 2 ini dijadwalkan rilis pada 29 Mei Len ya. Itu pun setelah di-delay kan? Sebelumnya Februari gitu ya. Namun ada kemungkinan bahwa penundaan The Last of Us 2 kali ini tidak akan memakan waktu yang lama setelah tertera tanggal rilis 26 Juni pada situs Amazon. Gimana Len? Coba dijelaskan sedikit. Iya, jadi sempat nongol di Amazon tuh tanggal rilisnya 26 Juni. Oke. Yang gak lama diganti lagi jadi 1 Desember. Wow. 31 Desember. 31 Desember. Dimana katanya sudah biasa ya di Amazon kayak gitu ya. Jadi kalau ada produk yang belum jelas gitu ya kapan, ya udah itu dikasih tanggalnya 31 Desember gitu. Itu untuk game-game atau enggak produk-produk lah ya yang rilisnya itu tanggalnya belum jelas gitu. Dikasihlah tanggal 31 Desember. Tapi sempat loncat ke 26 Juni ya. Nah, yang mana itu cuman beda sebulan kan? Iya gitu. Kalau bener kan, mantap gitu kan. Mantap. Karena gini, kalau bener selain The Last of Us Part 2 ini akan jadi rilis, berarti coronavirus juga atau COVID-19 ini juga sudah berakhir harusnya. Karena kan yang menjadi masalah utama adalah The Last of Us Part 2 ini sudah gone gold kan sebenarnya. Udah. Iya kan, udah selesai juga. Yang menjadi masalah adalah ininya, logistiknya gitu ya, kirim mengirimnya. Dikarenakan game ini adalah game story based line, dimana memang experience-nya diinginkan oleh Naughty Dog baik PlayStation juga inginnya itu dinikmatinya secara serentak gitu loh. Iya. Dan pastinya seperti yang udah gue bilang berkali-kali di video gue, mereka pasti sudah menyiapkan berbagai event untuk menyambut kedatangan dari The Last of Us Part 2 ini. Dan sangat disayangkan kalau itu sampai tidak achieve gitu. Itu dia makanya. Karena ini adalah salah satu game yang bisa dibilang andalannya lah ya. Gitu. Ini ya top score ya. Iya, Bambang. Oke, kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Ini masih berita dari game eksklusifnya PlayStation Land, yaitu Horizon Zero Dawn Land, yang katanya itu mencari animator katanya ya. Membuka job listing gitu loh katanya. Jadi gimana beritanya tuh Lan? Iya, jadi sempat ada job listing yang muncul tuh. Dia lagi nyari lead creature animator. Lead creature animator. Berarti kemungkinan bakal ada creature baru di Horizon Zero Dawn 2. Iya, itu makanya kan. Iya. Gitu. Iya. Dimana game ini juga udah edan banget penjualannya kan, 10 juta kopi boy. Iya. Jadi memang udah sangat ditunggu-tunggu si sequelnya ini. Nah, maksudnya gitu. ya dengan penjualan sebesar itu gitu kan, ya tinggal nunggu aja pasti bakal dibikin gitu sih. Dan dengan dicarinya lead creature animator ini, gue sih berharap banyak bahwa Horizon Zero Dawn kalau bener yang keduanya rilis Len, emang creature-creaturenya bakal keren-keren sih harusnya. Harusnya. Dan ada satu lagi berita di mana katanya in development for a trilogy di PS5 katanya. Bakal jadi trilogi nantinya katanya. Iya, jadi rumornya setelah. Ini rumor, ingat ya? Ingat, rumor. Ya, jadi lanjut. Setelah kemarin udah ada job listing itu, terus udah hilang. Ya kan. Jadi dapat nih orangnya. Nah, berasumsi kan, udah dapat nih orangnya gitu. Iya. Muncul rumor lagi tuh. Tadinya tuh ini di develop tuh sequelnya di PS4. Oke. Cuman akhirnya dilanjutkan di PS5. Dan akan menjadi sebuah trilogi gitu. Dan akan jadi trilogi gitu. Waduh. Ini pasti banyak teman-teman nih yang nanya,
dan penasaran gitu, akankah bila mana ini jadi trilogi, apakah emang cuma di PS5 Len? Apakah cuma di PS5, apakah nanti bakalan ada juga di PS4 gitu, di current gen atau di last gen lah gitu ya. Kalau gue sih berharapnya Sony tetap akan memberikan ya di PS4. Walaupun gue yakin pasti bakal banyak banget gitu ya fitur-fitur yang dikurangin gitu ya. Kalaupun iya. Apalagi kalau kita ngelihat game si Horizon Zero Dawn sendiri, kalau kita mengingat fitur dari DualSense, wah fitur DualSense kan gagah banget gitu ya kalau disandingkan dengan Horizon. Gitu. Iya makanya. Iya kan bakalan enak di PS5 memang. Tapi mudah-mudahan yang pada berharap masih ada di PS4 sih mudah-mudahan tetap ada ya di PS4 ya. Semoga saja lah ya. Oke, kita lanjutin lagi nih satu berita terakhir Len di What's New ini yang mengenai PlayStation. Di mana katanya PlayStation itu akan segera di-reveal, reportedly planned to be held in May. Jadi nggak ada perubahan ya, tetap di May ya katanya. Ini masih fleksibel sih sebenarnya. Iya. Sebelumnya tuh kan mereka ngerencanain bakal di-reveal di Mei. Dan kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Sampai saat ini belum Sampai ada. saat ini belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan sesuai lah ya. Nah, kayak ini kan kemarin baru si DualSense-nya aja nih. Gitu. Jadi semoga saja sesuai jadwal gitu ya. PlayStation Semoga tetap diumumin di bulan Mei, di mana itu adalah bulan depan gitu ya, sebentar lagi. Alright, langsung kita ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini mengenai sebuah game Land yang udah banyak sebenarnya yang nunggu. Kemarin juga udah ditungguin, tapi karena E3-nya itu cancel gitu kan. Akhirnya tidak jadi gitu ya. Yaitu adalah mengenai Batman, di mana katanya according to the leak ada apa Bapak Lendi? Nah, jadi kan tadinya nih rencananya di reveal-nya di E3 kan. Betul. Karena di cancel. Wah, gimana nih kabarnya? Betul. Apa kabar nih? Ada dua, Batman sama Harry Potter kan. Betul. Terus ada yang bilang tuh, meskipun itu cancel, si Batman ini bakal tetap di reveal di bulan Juni. Wow, berarti 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Batman akan kalian ketahui katanya Batman ini udah nggak Arkham lagi ya. Udah seriesnya udah bukan Arkham lagi. Nah, udah ngilangin si embel-embel Arkhamnya lah ya. Gitu. Betul, akan menjadi sebuah game Batman yang baru. Gue sih sangat penasaran kenapa? Karena Batman ini menjadi sebuah game superhero, bisa dibilang salah satu game superhero yang akhirnya berhasil. Berhasil, ya. Sangat berhasil gitu. Akhirnya ditiru juga bisa dibilang sebagian besar oleh si Spider-Man, Marvel Spider-Man, di mana lagi-lagi itu berhasil. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang baru yang akan disuguhkan oleh Warner Bros lewat si Batman series ini, kira-kira apa lagi gitu ya? Hal apa lagi yang baru yang bakal ditawarin dengan sudah menghilangkan Arkham? Akan sangat cukup mengecewakan kalau ternyata ya cuma ngilangin Arkhamnya dan ya gameplaynya masih gitu-gitu aja Len sebenarnya. Katanya sih ini bakal ada Batwing. Kalau sebelumnya kan ada Batmobile tuh. Oh iya. Kalau di sini bakal ada Batwing katanya. Ya sebelumnya juga ada, cuman di cutscene aja kan. Iya. Tidak ada yang benar-benar bisa kita pakai gitu ya. Apa ada ya di Arkham nggak ada ya? Nggak ada kalau nggak ada ya, nggak sih. Oke, kita tunggu aja mudah-mudahan nih sesuai dengan apa yang kita tunggu. Dan Harry Potter juga gue cukup penasaran sih Len, karena gue rasa di angkatannya gue Lendi itu kita adalah yang seumuran sama Daniel Radcliffe gitu, sama Harry Potter. Jadi kita cukup menunggu sih kalau benar-benar Harry Potter itu bakal kayak apa sih gitu ya. Cuman sayangnya ini si yang ngasih leaknya ini dia belum ada update mengenai Harry Potter. Makanya dia baru bilang si sayang sekali, Batman dulu lah, nggak apa-apa lah. Yang penting tetap jalan dua-duanya, jangan ada yang di cancel gitu ya. Alright, selanjutnya Len. Berita selanjutnya ini akan datang dari sebuah game yang sempat menghilang dari peredaran Len. Yang katanya akan segera dirilis, lagi under development. Gamenya PlayStation juga ya ini? Gamenya iya. Padahal, tapi entah kenapa PlayStation tiba-tiba bekerja sama dengan sebuah developer yang namanya Wildshift Studio. Di mana ini adalah developer kecil ya Len, bisa dibilang ya. Yang baru aja ngerjain game yang satu ini, yang judulnya adalah Wild. Dimana kalau kalian lihat si konsep artis ini keren dan tiba-tiba hilang ya Lenny waktu itu ya, tiba-tiba hilang dari peredaran dan tiba-tiba sekarang ini konsep artnya nongol lagi. Iya, gue sampai lupa tuh dulu judul gamenya apa ya gitu. Iya, saking ya udah ke-skip aja gitu ya. Begitu ngeliat ini, oh ini nih yang gue tunggu dari dulu ternyata. Gitu. Namanya Wilds. Gamenya bakal kayak apa sih Lan? Ini game eksklusif PS4 kan harusnya kan? Harusnya ya. Gamenya bakal kayak apa sih sebenarnya? Gambarannya itu. Ini ada orang sama beruang segede bagi aja. Kalau dilihat sekilas kayak Horizon Zero Dawn ya, maksudnya padang rumput terbuka gitu. Ini tapi di sini ya. Si karakternya tuh kayak punya kekuatan magic gitu loh. Jadi lu bisa klinik-klinik gitu ya. Masuk ke jadi apa?
burung gagak nih. Lu bisa jadi burung gagak gitu ya. Kayak witch gitu jadi ya. kelinci kayak gitulah. Oke, itu sesuatu yang menarik sih sebenarnya. Konsepnya sih menarik gitu. Menarik. Tapi memang yang gue bilang tadi ya, ini dikembangkan oleh si Worldship Studio ini. PlayStation memilih Worldship Studio di mana belum ada namanya gitu, bisa dibilang. Iya, dan itu tuh ini udah ngilang hampir 6 tahun lah bisa dibilang gitu. Oh gila, lama banget sih. Nggak ada kabar. Iya gitu. Dan tiba-tiba sekarang artworknya muncul lagi seolah-olah memberikan harapan ya bahwa game ini akan di-develop lagi gitu ya, akan dilanjutkan. Kalau gue sih cukup nunggu ya, apakah memang ini akan di PS4 atau di PS5, tapi secara konsep gue sangat suka. Dan bisa dilihat dari si artworknya aja sih udah sangat menarik sih menurut gue. Jadi kita tunggulah, mudah-mudahan ada sesuatu yang baru, karena kalau kita ngomongin Witch terus dia bisa berubah jadi binatang, itu konsep yang menarik banget sih. Gitu. Kita lanjutin lagi ke 2 berita terakhir nih yang bakal kita bahas ya. Yaitu yang pertama mengenai Watch Dogs Legion. Ada apa beritanya, Len? Ada rumor lagi katanya nih. Rumor baru. Apa tuh? Rumornya tuh Watch Dogs Legion tuh bakal launching berbarengan sama ini konsol next gen. Nah kan. Jadi gini, sebelum kayak beberapa game yang cancel nih gara-gara COVID. Yes. Dia kan udah cancel duluan tuh. Nah, Ubisoft ini kan udah bukan cancel, delay duluan. Delay. Udah ngedelay beberapa game itu sebelum COVID kan. Betul. Yang belum jelas juga gitu tanggal rilisnya. Betul. Nah, ini ada yang bilang gitu. Akhirnya nantinya bakal di prioritas di next gen dulu, baru nanti di current gen gitu. Gitu. Aduh, gimana ya? Kalau menurut gue sih mungkin cukup banyak yang agak kecewa ya Len dengan berita ini ya. Karena ini kan udah sempat ada orang yang masuk PO juga kan sebenarnya. Iya, terus akhirnya di refund. Iya udah PO diminta refund akhirnya. Balikin lagi gitu. Tapi ya kalau emang pinginnya Ubisoft seperti itu untuk sesuatu yang baik ya tentunya ya. Mungkin dia pengen achieve gameplaynya atau apanya gitu ya. Soalnya kemarin katanya banyak minusnya katanya. Iya. Kebayang sih karena memang ini cukup ambisius ya dari Ubisoft ya. Iya. Dan kalau kita mengingat Ubisoft kan kadang idenya gila-gila tuh. Gokil-gokil gitu. Jadi kita tunggu aja deh, mudah-mudahan di si last gen lah ya, nanti PS4 udah jadi last gen ya. Udah jadi last gen tuh udah apa ya? Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tetap bagus gitu, karena kalau kita mengingat ya dulu aja di PS3 Shadow of Mordor itu keluar dua-duanya. Di PS3 keluar, di PS4 keluar. Bareng kan? Bareng. Dan saat di PS3 keluar, gak playable gitu loh. Iya, berarti kemungkinan kalau di last gen-nya nanti rilis itu kan nggak tahu berapa lama harus nunggu gitu. Iya, sampai benar-benar proper bisa dimainin gitu. Silakan kalian tulis di kolom komentar tanggapan kalian mengenai Watch Dogs Legion dari Ubisoft dan beberapa game lainnya seperti God and Monster, terus juga ada Rainbow Six Quarantine ya Len. Terus juga si Beyond juga ya. Gimana gitu. Mari kita lanjutkan ke berita terakhir yang pengen gue bahas, yaitu mengenai Final Fantasy Remake. Final Fantasy Remake ini gila sih, riuh banget kemarin diomongin. Banyak orang yang sampai terkesan banget, banyak juga orang yang memang nganggap apa sih yang spesial sebenarnya. Mungkin banyak orang yang gak relevan juga sebetulnya, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin sekarang. Yang belum pernah main sebelumnya. Tapi berita yang pertama adalah Final Fantasy VII Remake sales past 3.5 million in 3 days guys. Jadi dalam 3 hari itu terjual 3,5 juta kopi. Gok sih kalau menurut gue. Gokil sih, itu gila sih. Itu penjualan yang cukup fantastis sih menurut gue, karena kemarin aja in first week ya Resident Evil 3 Remake itu cuma 2 juta gitu. Ini dalam 3 hari udah 3,5 juta kopi. Dan ini merupakan sebuah hal yang bisa menjadi pertanda bahwa Square Enix berhasil sebetulnya meremake gamenya. Sangat berhasil. Dan banyak yang bertanya-tanya Len, akankah nih kira-kira Square Enix ini kayak Capcom? Ya kan? Pasti banyak bertanya-tanya. Kalau menurut lu dulu deh Len, ntar gue juga kasih opini gue nih. Kalau menurut lu akankah gitu? Karena kan masih banyak tuh Final Fantasy 8, Skull kan. Skull juga menarik. Terus juga ya banyak lah, 9, 10, Tidus. Iya. Nah, menurut lu gimana, Lan? Kalau menurut gue ada kemungkinan sih. Soalnya kan kayak remake yang 7 ini kan ada tuh karena banyak banget yang permintaan yang request gitu kan, fans-fansnya ayo dong remake gitu kan. Yes. Nah, akhirnya ya udah deh kita remake. Oh, ternyata pecah kan? Iya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan soalnya ya banyak fans yang nuntut itu juga mungkin karena ngelihat seri-seri yang rilis setelah itu tuh agak kurang gitu kan. Iya. Betul. Udah mending yang remake aja lah gitu. Remake aja sekalian. Karena memang banyak yang nanya kenapa sih sekarang Bang jadinya banyaknya remake gitu game-game. Ya karena menurut gue emang ini Golden Age of Remake sih, emang bener waktu yang tepat untuk meremake ya.
karena udah cukup panjang juga waktunya dan cocok untuk di remake sebenarnya. Dan kalau gue sih setuju aja di remake asal hasil remake kayak Final Fantasy 7 ini gitu loh. Hasilnya emang benar-benar memuaskan, satisfying gitu. Tapi kalau kita ngomongin Square Enix dan Final Fantasy 7 remake kan, ini punya karakteristik yang berbeda banget sama Capcom dan Resident Evil-nya. Kenapa? Karena untuk si Final Fantasy 7 Remake aja ini memakan waktu development yang sangat panjang, 5 tahun men. Iya pasti. Baru keluar yang pertama, walaupun gue yakin udah yang selanjutnya udah sambil jalan sih sebenarnya gitu. Tapi at least waktunya panjang banget. Jadi kalau kita ngomongin next remake dari Final Fantasy misalnya 8 aja gitu ya, mungkin waktunya panjang banget. Mungkin nanti di pertengahan PS5 udah 4-5 tahun kali gue bilang sih. Maksudnya waktunya panjang banget. Gak bakalan seinstan Capcom gitu kalau kata gue. Karena kalau kita lihat ya, kalau ngelihat sekilas aja pendekatan remake dari Capcom secara karakternya gitu ya, maupun Final Fantasy 7 Remake ini beda banget. Kalau Capcom ini benar-benar mereka nyuguhin ya sesuatu yang memang lebih enak dipandang mata, ya kan? Dan sedikit tweak-tweak kecil yang membuat kita ya juga terhibur sih. Tapi kalau Final Fantasy 7 Remake ini dia merimake-nya dengan sepenuh hati dan gila sampai dipecah beberapa episode kan, berarti nggak tahu ya dari sisi marketing, dari sisi bisnisnya mungkin ya biar banyak juga pemasukannya. Tapi dari sisi remake-nya juga mungkin untuk membuat itu yang lain dibilang kemarin ya, memecah agar apa ya, agar setiap episodenya itu bisa mendeliver sesuatu yang lebih deep gitu dari gamenya. Maksimal lah gitu. Maksimal dari gamenya untuk memaksimalkan gamenya, sehingga memang secara pendekatan menurut gue akan sangat berbeda Len daripada si Capcom, si Square Enix ini. Jadi kalaupun akan di remake mungkin panjang gitu waktu development bakalan panjang. Tapi lu ngarepin apa Final Fantasy yang di remake? Final Fantasy 10 sih. 10 tuh siapa sih? Yang X. Tidas ya? Kenapa? Lu lebih suka Tidas? Nggak tahu ya, maksudnya FF10 tuh menurut gue masih jadi favorit dari seri lainnya sih. Iya, emang seru sih, emang keren ya. Dan wordnya juga kayaknya kalau di remake ya bakal soalnya kebayang. itu pertama kali settingnya tuh kayak apa sih namanya, Pacific Ocean gitu kan. Yes, betul. Biasanya kan kalau FF tuh kalau nggak post apokaliptik, apa kerajaan gitu kan, kerajaan yang kayak 15 kayak 8 juga sama kan di sekolahan gitu ya ceritanya kan. Ini tuh kayak bener-bener fresh aja gitu, terus soundtracknya juga bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau ngomongin soundtrack mostly emang bagus-bagus ya kalau ngomongin Square Enix gitu. Jadi kalau lain di 10, kalau gue 8. Kenapa 8? Is cool gitu, udah jelas gitu ya. Meteor Garden versi Final Fantasy itu harus sih kan, harus digas itu. Oke, mungkin itu aja beritanya, ditutup dengan obrolan sedikit diskusi tentang Final Fantasy, dan kalian boleh enjoy untuk join di kolom komentar ya, kira-kira kalian lebih suka Final Fantasy mana sih yang di remake kalau emang harus di remake. Oke, gitu aja dari gue Dito Wangsa dan Lendi. Untuk konten What's New-nya mudah-mudahan bisa menghibur minggu pagi kalian, kalau pagi uploadnya gitu ya, yang lagi dalam kondisi tidak menyenangkan ini. Dan kita sama-sama berdoa lah ya untuk kebaikan Indonesia kita ini ya, dan seluruh dunia lah ya pastinya, yang segera bisa terlepas dari wabah yang menyebalkan ini ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua kalau suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment yang pasti, dan yang penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya yang mungkin semingguan lagi lah ya, kita bakal merilis artikel baru lah bisa dibilang ya, promo baru dari si Play Original gitu aja dari gue Dito Wangsa, Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.